Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di minggu keempat setelah minggu Epifani diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Dan nanti mungkin sepanjang pembacaan kita juga masih akan tetap membiarkan Alkitab kita terbuka supaya saya akan memperlihatkan ayat-ayat selain hanya ayat yang kita baca pada hari ini untuk memahami konteks dari Mazmur 71 ini. Mazmur 71 demikianlah firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Horas. Senang sekali bisa kembali bersama saudara-saudara karena ini suasananya masih segar. Izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk yang merayakan. Kyonghi. Semoga tahun ular membawa kesejahteraan bagi kita semua. Ada nggak yang merayakan? Nggak ada ya? Saya membuka dengan ini karena belakangan ini saya bertemu dengan banyak ya tipe pengusaha belakangan ini. Jadi kalau dulu saya agak sering bertemu dengan para politisi, ya para penguasa. Belakangan ini karena teman-teman saya banyak dari GKI. Jadi banyak bertemu pengusaha gitu kan. Kalau KBP banyak penguasa, GKI banyak pengusaha. Nah kemudian setelah bertemu, salah satu impian saya rasa dari semua orang adalah kalau muda foya-foya, sudah tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Itu impian semua orang. Nah khususnya belakangan ini saya sering bertemu dengan para orang tua yang punya bisnis keluarga. Nah bisnis keluarga ini saya kurang tahu apakah di AKBP Menteng ini yang saya tahu banyak pengacara, banyak penguasa. Ada pengusaha nggak sih di kita? Ada lah ya harusnya ya. Ada nggak? Ada ya? Abang Erwin nggak berani ngaku ya? Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya mau cerita ini saudara-saudara. Pengusaha kalau perusahaannya membesar gitu ya, dia akan memberikan perusahaan ini biasanya ke generasi berikutnya. Jadi this is generational company ya, generational wealth. Ini orang kaya lama gitu kira-kira, yang warna celananya beige ya, warna celananya beige, ya. Bajunya warna tenang gitu kira-kira. Nah dalam bisnis keluarga ternyata sering di usia tua, orang tua khususnya, merasa kurang tenang karena akan ada persaingan dalam keluarga. Khususnya bukan di generasi kedua, biasanya di generasi ketiga. Jadi selalu ada ketegangan nanti di generasi ketiga ya dalam bisnis keluarga. Nah saya mau cerita salah satu bisnis keluarga yang cukup keras persaingannya yaitu Adidas lawan Puma. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara tim Adidas atau tim Puma. Jadi dua merek ini, merek perlengkapan olahraga ini sebenarnya kakak adik, ya abang adik. Mereka didirikan oleh Adolf dan Rudolf, gitu ya. Adolf dan Rudolf Dassler. Mereka mendirikan ini di kota Herzogenaurach di Jerman. Nah, mereka mendirikan ini di awal tahun 1900-an dari orang tuanya lalu masuk ke mereka
Adi atau Adolf lebih ke desain, lebih ke technical engineering, Rudolf lebih ke marketing. Jadi mereka bagi tugas ketika orang tuanya meneruskan usaha ini kepada anak-anak mereka. Nah, yang terjadi kemudian adalah di masa Nazi, terjadi perpecahan di Jerman, ternyata keluarga ini juga jadi pecah karena dua-duanya saling mengadukan. Jadi si Adi mengadukan si Rudolf mengadukan si Adolf bahwa dua-duanya pro-Nazi. Jadi mereka saling mengadukan dan akhirnya saling tidak terima, mereka bertengkar, kurang tahu masalahnya di mana sehingga pertengkaran ini semakin kencang gitu. Dan akhirnya mereka pisah perusahaan, Rudolf kemudian mendirikan perusahaan di seberang kota, jadi masih di kota yang sama, dan Adi kemudian mendirikan Adidas gitu ya, Adi Dassler, dan Rudolf mendirikan Puma. Tadinya ada merek, sebelum Puma ada merek lain. Sehingga kalau saudara-saudara sekarang memakai sepatu Adidas tapi membeli Puma, itu sebenarnya kurang baik. Atau saudara-saudara berusaha merekonsiliasikan mereka. Nah, yang jadi masalah adalah waktu itu ibu mereka bernama, Pauline. Ibu mereka bernama Pauline. Di masa tuanya melihat kedua anaknya tidak bisa berdamai. Jadi dia mulai, ya tadinya dia berusaha menggabungkan, berusaha mendamaikan. Ternyata tidak bisa, karena sampai akhir hidupnya mereka tidak bicara. Jadi dua bersaudara ini tidak bicara, sampai akhir hidupnya. Bahkan mereka dikubur, di kuburan yang sama, tapi beda komplek gitu. Satu di ujung sini, satu di ujung sana. Memang pajupang di Tanorara doa lakon, ale dak pajupang di dang sablok. Nah, jadi dang sada arisan alakon di kuburan. Jadi beda blok. Dan ini membuat sang ibu ya betul-betul merasa punya pergumulan ya, karena anaknya yang meneruskan usaha keluarga kemudian bertengkar dan akhirnya tidak bisa berdamai gitu. Karena perusahaan yang tadinya mereka pikir akan jadi perusahaan yang maju dalam keluarga ternyata kemudian menghadapi tantangan ini. Nah, satu-satunya klub sepak bola yang punya keberanian untuk pindah merek adalah AC Milan, klub saya. Sampai sekarang saya punya baju yang Adidas tapi belum beli yang Puma. Karena sepertinya ada bagian, ini sini gak ada yang pengguna Adidas. Jadi kalau pengguna Adidas pakai Puma itu rasanya agak gimana gitu, gak boleh. Kayak hari ini pakai Air Jordan, besok pakai NMD gitu loh, nggak boleh. Jadi cerita-cerita seperti ini ternyata cukup sering, apalagi di cerita-cerita kerajaan. Kalau saudara-saudara pernah menonton The Man in the Iron Mask, sudah pernah nonton? Kalau sudah berarti tua, berarti kita tua. Karena film ini cukup lama, Leonardo DiCaprio masih muda. Tapi film ini bercerita tentang Raja Louis ke-14 yang punya anak, ceritanya kembar. Lalu karena proses penerusan tahta ini akan menghadapi tantangan, kalau anaknya kembar, sehingga yang satu disembunyikan dari penjara dengan topeng besi yang menutupi wajahnya. Kenapa? Karena tidak boleh sebuah kerajaan punya pewaris lebih dari satu. Ya, sekarang kerajaan di Indonesia yang punya masalah ini adalah menurut saya, dari bacaan saya bisa salah, adalah Kesultanan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono cuma punya putri, ya, jadi menurut tradisi harusnya dilanjutkan oleh putra, tidak punya. Lalu adik-adiknya Hamengkubuwono bilang harusnya pindah ke kami gitu. Nah, ini kita lihat episode selanjutnya bagaimana. Tetapi inilah yang membuat pengusaha-pengusaha yang saya temui tadi banyak punya kekhawatiran, apalagi ketika usaha dilanjutkan ke generasi kedua dan generasi ketiga. Maunya kalau sudah tua, harusnya hidupnya tenang-tenang saja. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kita untuk masuk ke Mazmur 71. Mazmur 71 dan Mazmur 25 sebenarnya ada Mazmur yang berisi konteks yang sama. Mazmur tidak ditulis secara kronologis, Ibu Bapak. Artinya Mazmur 25 itu harusnya lebih awal dari Mazmur 71, tidak seperti itu. Tidak secara kronologis. Tidak disusun secara kronologis, maaf. Ditulis secara kronologis tapi tidak disusun di Alkitab secara kronologis waktu. Sehingga pada waktu itu Raja Daud yang sudah 33
yang pada akhirnya 33 tahun memerintah Yerusalem, menghadapi sebuah masalah, yaitu masalah pemberontakan anaknya, yaitu Absalom. Absalom, ini saya mau kasih lihat gambarnya. Absalom, ibu bapak, Daud dulu punya anak satu, putra mahkotanya Amnon, dari istri satu. Istri dua punya anak Absalom dan Tamar. Kemudian dia ambil nanti Batsheba, lahirlah Salomo. Jadi Salomo the third in line. Oke. Nah, Amnon kemudian melakukan kekerasan terhadap Tamar. Jadi itu sebenarnya itonya beda mama. Lalu Absalom marah. 2 tahun dia simpan dendamnya. Setelah 2 tahun dia bunuh Amnon dalam sebuah jamuan. Dia undang lalu dia bunuh. Lalu dia kabur 3 tahun. Sudah dia kabur 3 tahun, dia kembali lagi ke Yerusalem. Lalu dia memberontak. Dia ambil alih kerajaan. Daud terusir keluar dari kerajaannya sendiri. Nah, Daud sebagai seorang raja yang berkuasa sebenarnya bisa saja melawan. Dia punya tentara. Tapi Daud tahu bahwa dia juga punya salah. Dia ingat kesalahannya sehingga dia bilang, saya pergi aja. Ini si malakama, ibu bapak. Kalau dia lawan anaknya, itu anaknya sendiri. Apalagi putra mahkotanya sudah dibunuh oleh putra kedua, the next in line. Iya, the third in line was his son with Batsheba, the wife of the other person. Itu. Jadi dia sebenarnya tidak mau mengganggu Absalom juga. Nah, karena itu pada waktu Daud lari, usianya sudah di atas 60. Jadi dia sudah masuk usia tua. Dan itulah mengapa Mazmur 71 ditulis. Mazmur 71 adalah doa ketika Daud mengungsi dari pemberontakan Absalom. Sementara Mazmur 25 nanti ditulis sesudah tentara Daud mengalahkan Absalom. Jadi Mazmur 25 itu isinya penyesalan juga. Jadi sudah Daud mengalahkan Absalom, dia tetap sedih. Karena itu anaknya juga. Dia menangis. Bahkan sudah panglimanya lapor raja, pemberontak sudah kita tangani, pemimpinnya sudah terbunuh. Daud mengoyakkan baju dan menabur kepalanya dengan abu, tanda duka. Sehingga ketika Daud baru saja terusir, Daud menulis Mazmur 71, dan Mazmur 71 banyak orang mengatakan satu paket dengan Mazmur 70. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, di Mazmur 70 itulah judulnya untuk pemimpin biduan dari Daud. Baru lanjut Mazmurnya sampai Mazmur 71. Dalam Mazmur 71 banyak sekali permohonan yang dipanjatkan oleh Daud karena dia merasa dia sedang terusir. Dia terusir ke kota yang namanya Manahaim. Kota Manahaim ini adalah kota warisan suku Gad yang kemudian diberikan kepada Lewi. Nah, ibu bapak harus tahu juga bahwa pada waktu itu ketika disebut kota perlindungan, maknanya bukan kiasan. It's a sanctuary city. It's a real city. It's a real town. Okay? Jadi kota sanctuary ini adalah kota di mana berdasarkan perjanjian umat Israel tidak boleh ada yang mengejar buronan ke situ. Di sana ada buronan lari berhasil melepaskan diri seperti film-film koboi dulu. Dia masuk ke kota itu tidak ada pemerintah yang boleh mengejarnya. It's a sanctuary city. Kalau kamu masuk situ, you are safe. Bahkan raja tidak boleh, siapapun tidak boleh, karena itu adalah kota Lewi, kota imam yang menjadi perlindungan bagi para migran, orang yang dirampok, orang yang merasa dihakimi secara tidak adil. Mereka lari ke situ. Dan itu namanya kota perlindungan, sanctuary. Jadi kalau dibayangkan kota perlindungan, tolong jangan dibayangkan seperti kiasan, it's a real town, kota perlindungan. Masuklah Daud, sehingga kita lihat bahwa surat ini tulis ketika Daud masuk dalam masa tuanya. Itu sebabnya di ayat 9 dia bilang, jangan membuang aku pada masa tuaku, masa udah tua gini aku masih lari dari pemberontakan Tuhan. Nama tua Tuhan, lari dopel. Jangan sampai masa tuaku dan rambut putihku ini ya Allah, janganlah meninggalkan aku.
Ngama tuau Tuhan. Diusir anakku. Gitu kira-kira. Jadi pahami dulu kesedihannya Raja Daud dan dilema yang dihadapinya. Sehingga tentu tahu apa yang terjadi kalau hal seperti ini terjadi, malu. Makanya dia satu dibilang, jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Apa yang dibilang orang? Anaknya sendiri dong. Anaknya sendiri yang mengusir dia. Jadi mendapat malu. Sehingga dia mengatakan, aku mau berlindung padamu ya Tuhan, jangan sampai aku mendapat malu. Lepaskan aku dan luputkan aku oleh keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Dilema orang tua. Dikejar salah, nggak dikejar, terusir. Kalau Amanginang jadi Daud, lawan nggak Absalomnya? Kan begitu. Kita biarkan nggak dia mengambil alih kerajaan ini. Sehingga kemudian ketika Raja Daud mengatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dia sebenarnya mau mengatakan bahwa kota Mahanaim memang kota yang dibangun di atas batu. Jadi memang pada masa itu saudara-saudara, kalau disebut gunung batuku memang kota dibangun di atas batu. Ini seperti Petra di Jordan, kemudian rumah-rumah batu yang banyak dulu, istana-istana dibangun memang betul di atas batu. Jadi ini bukan kiasan. Jadilah gunung batuku, aku bersembunyi di atas gunung batu ini. Sehingga Daud kemudian mengingatkan Tuhan, nah ini yang menarik. Daud mengingatkan Tuhan, Tuhan ingat ya, Tuhan yang memilih saya. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Apa yang mau dikatakan Daud di sini? Tuhan ingat, Engkau yang memilih aku, help me to get out of this problem. I don't know what to do. Saya nggak tahu mau ngapain. Aku boto lomar hua. Saya nggak tahu. Karena ini berat sekali buat saya. Dan ini adalah permintaan, bahkan di ayat 17 saudara-saudara bisa lihat di ayat Alkitab bahwa Engkau mengajar aku sejak kecilku, ya. Lalu bilang di masa tuaku jangan tinggalkan aku. Sudah tua aku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Nah karena itu saudara-saudara bayangkan di hari tua kau menghadapi masalah seperti ini. Di hari tuamu kau menghadapi masalah seperti ini. Dan jika saya bertanya pada saudara-saudara pada masa ini, apakah kita punya kepastian tentang masa depan kita? Jalan mana yang menggambarkan masa depanmu? Apakah yang kiri semuanya mulus dan jernih, atau yang kanan kayaknya berkabut jalanku sekarang? Kalau ditanya ini pada Daud pada waktu itu, dia akan bilang jalanku berkabut. Saudara-saudara pada masa ini berkabut atau jelas? Coba bayangkan posisi saudara-saudara pada masa ini. Jelaskah atau berkabut? Dan karena itu, yang satu hal yang saya pelajari bahwa ketika orang menjadi senior, salah satu keinginannya yang paling utama, mulai syukur. Kalau saya bertanya pada semua orang tua, Opung, apalah doanya? Di sini ada Opung Prof nih, Opung Tambunan ya. Apalah doanya Opung? Pasti dia bilang, doakanlah supaya keturunanku aman dan damai. Tidak ada lagi yang bilang, doakanlah semoga lanjut umurku. Agak jarang itu. Biasanya dia bilang, supaya keturunanku aman, damai, bersatu. Dan itu adalah mimpi semua orang tua. Nah, pada masa itu, Daud kemudian melihat bahwa belum ada jalan keluar. Jadi doa ini, Mazmur 71, adalah doa yang disampaikan dalam kasus sedemikian, dan Daud tidak melihat ada jalan keluar. There's no way out. I don't see a way out. There's no way out. I'm sitting in this problem. It's a deep problem. No way out. And this is the prayer. Jadi kalau saudara-saudara nanti menghadapi kesulitan yang betul-betul tidak ada jalan keluarnya, belajar dari doa Daud ini. Kalau sudah selesai tapi tetap sedih, jawabannya di Mazmur 25. Tapi ini adalah masalah ketika tidak ada yang bisa dijalaninya, tapi Daud
yakin bahwa Allah akan membawanya lepas dari masalah tersebut. Nah, karena itu saudara-saudara, pesan pertama dari teks ini adalah bahwa dalam kesulitan carilah perlindungan dari Tuhan. Dan ini yang kemudian membuat saya betul-betul berefleksi saudara-saudara, karena dari banyak pengusaha yang temui itu, kemudian satu mengatakan waktu itu dia pernah bercerita bahwa ada keluarganya meninggal dunia, lalu dia tidak tahu apa yang harus terjadi. Kemudian tiba-tiba dia harus melanjutkan usaha dari suaminya, dan ketika dia melanjutkan usaha dari suaminya, tiba-tiba berbagai tagihan yang dia tidak mengerti datang, dia harus melanjutkan ini semua, anak-anaknya belum siap melanjutkannya. Lalu ketika dia melanjutkan, dia sedih sekali, sempat mengurung diri selama 1-2 tahun, karena tidak tahu, dilihatnya gelap semua, dia mengurung diri selama 1-2 tahun, tapi 5 tahun kemudian, dia baru lihat, oh itu rupanya maksud Tuhan. Kenapa suamiku waktu itu dipanggil lebih dulu. 5 tahun kemudian dia baru sadar itu rupanya maksud Tuhan. Tetapi dalam proses itu dia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Seperti apa yang Daud lakukan. Berseru kepada Tuhan. Jadi buat saudara-saudara yang ada pada saat ini punya masalah, berserulah kepada Tuhan. Help is on the way, but we don't know when the help arrives. Help is on the way. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa keyakinan akan pertolongan Tuhan datang dari pengalaman hidup. Dan di sini ada pepatah yang mengatakan what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membuatmu susah, mati, tidak membuat mati, dapat membuatmu lebih kuat lagi. Dan disinilah orang tua seperti Daud punya kekuatan. Saudara-saudara, dalam menghadapi setiap kesusahan seperti ini, saya belajar dari Daud, dari Paulus, khususnya dari Rasul Paulus dan Daud, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu melihat hidup ini dalam proses seperti ini. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya agak sering juga ngomong seperti ini. Ketika dia menghadapi masalah, yang pertama dia lakukan adalah mengingat kapan Tuhan pernah menolong dia. Dan itu yang ada di Mazmur 71 ayat 5-6. Tuhan, Engkau yang menolong aku sejak masa kecil, Engkau yang menopang aku sejak masa kandungan. Dia ingat, Tuhan, Kau yang menopang aku. Lalu kemudian dia ingat juga janji penyertaan Tuhan. Dia bilang, dulu Tuhan pernah tolong saya, Tuhan juga berjanji akan menolong saya. Sehingga ketika dia punya dua hal ini, apa yang terjadi pada masa kini bisa dijalaninya dengan tenang. Karena dia tahu help is on the way, tapi tidak tahu kapan. Nah, saudara-saudara, setelah melalui proses konsultasi dengan istri saya akan berbagi sebuah cerita. Saya udah izin sama istri tadi, karena ceritanya agak personal. Kebetulan ada orang tua saya di sini, mama saya juga nggak tahu ada cerita ini. Dia baru dengar ini mungkin sekarang. Saya udah cerita di beberapa pertemuan-pertemuan personal, tapi tidak cerita ke semua orang. Saudara-saudara, ketika situasi terasa gelap, seperti apa yang dirasakan oleh Daud, kita dihadapkan pada tantangan. Dan kadang-kadang kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tahun 2021, saudara-saudara, adalah tahun yang paling berat buat kami sekeluarga. 2021, ayah saya meninggal dunia sebenarnya ada masalah sedikit di kampus ya di awal Januari. Kemudian ayah saya sakit, kanker kembali, waktu itu masih COVID. Lalu kami bawa berobat dalam proses pengobatan yang sangat draining ya, energy draining. Kami harus periksa PCR dan lain sebagainya. Lalu pada bulan Maret ayah meninggal. Lalu di bulan Maret itu ketika meninggal kita masuk ke masa COVID Delta. Kalau masih ingat saudara-saudara, Delta. Lalu kami sekeluarga kena COVID Delta. Kami, saya, istri, dan anak yang paling kecil waktu itu baru berusia 4-5 bulan. Cari rumah sakit susah. Kemudian dia harus diinfus, mereka harus diinfus, cari kamar susah, diinfus. Bahkan waktu itu sampai tangannya tidak ada lagi jalur infusnya karena masih kecil. Nah itu berlanjut bulan 5, bulan 6, lalu kami harusnya pergi ke Belanda, lalu di Belanda ternyata kami sudah bayar kamar karena COVID-nya belum clear,
1 bulan harus loss, kami bayar kamar, oke lah, daripada hilang kamarnya kami bayar, 1 bulan hilang. Lalu ketika kami ke Belanda, istri waktu itu sekolah, saya menemani, tapi saya dapat grant waktu itu untuk penelitian, beasiswa penelitian. Waktu kami sudah di sana, baru saya dapat kabar bahwa biaya penelitian kami dihentikan oleh pemerintah. Karena waktu itu bukan esensial, karena yang mendapat biaya waktu itu adalah penelitian berkaitan dengan COVID. Jadi all non-essential, ya apalagi kami kan topiknya agama, nggak terlalu gimana lah gitu. Dihentikan. Itu bulan 10 kami tahu. Kami udah di sana. Dan harusnya kami dapatnya 2021, 2022. Lalu di Belanda kami kena COVID lagi. Lalu vaksin COVID-nya tidak diakui, kami harus berjibaku juga untuk dapat vaksin. Dan itu semua menumpuk, saudara-saudara. 2021, menumpuk. Dan kalau saudara-saudara pernah menyanyi Naung Salpu Tahun Naburuki, baru di situlah saya menyanyi ini dengan menangis. Karena saya betul-betul merasakan Naung Salpu Tahun Naburuki. Buruk bukan jelek artinya, tapi buruk itu artinya bekas. Nah, saya ingat di akhir tahun 2021, saudara-saudara, kami kebaktian Zoom keluarga, jadi uang nggak ada, kami harus menghabiskan tabungan dan menjual, ada juga barang yang kami punya supaya bisa bertahan, karena masih panjang nafasnya untuk di Belanda. Anak masih kecil-kecil. Lalu ketika di akhir tahun kami Zoom mengikuti waktu Indonesia tahun baru, menyanyi ya. Lalu ketika pukul 12 waktu Belanda, waktu kembang api menyala di kota Den Haag, saya berlutut di kamar dan menangis. Dan inilah tangisan orang yang tidak tahu lagi mau bilang apa. Yang keluar terucap dari mulut saya hanya ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Tidak ada kata-kata lain. Ampun Tuhan. Saya menangis, anak saya mungkin melihat masuk kamar ada apa. Saya bilang gak ada apa-apa. Ampun Tuhan. Karena ketika semua gelap, semua berkabut, tidak tahu mau kemana arahnya, hanya kata itu yang keluar. Ampun Tuhan. Dan saya yakin orang tua di sini banyak yang sudah pernah lewat tahun ampun Tuhan. Pasti. Kalau ditanya kapan tahun itu, semua orang langsung ingat tahun segini waktu itu ini yang terjadi. Ampun Tuhan. Tidak ada jawaban kapan pertolongannya, nggak ada, jalan aja. Ampun Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, yang terjadi juga adalah bahwa Daud tahu bahwa dia sudah melewati tahun-tahun ampun Tuhan. Dia dikejar oleh Saul yang notabene adalah mertuanya. Dia dikejar, dia ditantang oleh Goliat. Dia harus memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Filistin. Dia tahu Tuhan pernah menolong dia. Dan ketika dia menghadapi masalah ini, dia tahu juga bahwa Tuhan telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Bayangkan saudara-saudara. Tapi dia kemudian tetap mengatakan, engkau akan menghidupkan aku kembali. Masalah atau tidak, ampun Tuhan, saya siap. Dan pengalaman-pengalaman seperti ini akan membuat kita semakin kuat untuk menghadapi setiap masalah yang kita jalani. Buat orang-orang tua, dan disinilah kuncinya, buat para orang tua yang pernah mengalami ini di masa tuamu, ingatlah bahwa kamu pernah melewati ini. Sehingga nanti ketika masalah berikutnya datang, kamu bisa bilang, kayaknya ini lebih ringan dari yang kemarin. Ini belum sampai tahun ampun Tuhan. It's okay lah. Dan karena itu saudara-saudara, saya pernah saksian juga ketika tahun 2023, saya baru dipercaya jadi bertugas jadi ketua di SCT. Di akhir tahun defisit gitu ya, defisit. Karena baru 3 bulan dia bilang defisit. Wakil ketua bidang finance bilang defisit Pak Binsar berapa segini gitu ya. Saya agak tenang karena ini nggak terlalu ampun Tuhan.
Karena 2021 udah lebih gawat. 2023 it's okay. Karena waktu itu Tuhan kasih berkat, saya jadi ketua, saya jadi guru besar. Jadi ini it's okay lah. Dan di akhir tahun kemudian ada berkat yang menutupi semua kekurangan itu. Dan buat kita yang pernah mengalami kesusahan seperti ini dalam hidup, ingat kesusahan berikutnya mungkin tidak seberat tahun ampun Tuhan. Dan siap-siaplah untuk menghadapinya. Dan itu penting sekali buat para orang tua untuk menceritakan ini kepada generasi berikutnya. Seperti apa yang Daud katakan. Supaya generasi berikutnya juga tahu bahwa kamu bersama dengan seseorang yang pernah melewati tahun ampun Tuhan. Semoga tidak terjadi padamu, tapi kalau terjadi, God will be there for you. Dan Daud tahu bahwa Allah menyertainya dalam kesusahan. Ampun Tuhan. Semoga tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, help is coming. Tunggu. Kapan? Tidak ada yang tahu. Dan terakhir, buat orang-orang seperti ini. Disinilah gereja terpanggil untuk menjadi tempat kota perlindungan, sanctuary. Tawarkan perlindungan bagi yang memerlukan. Pelayanan-pelayanan pastoral sangat diperlukan pada saat ini. Khususnya buat orang-orang yang menghadapi tantangan. Karena mereka tidak tahu harus bicara kemana. Kebanyakan anak-anak muda sekarang menggunakan ChatGPT untuk menanyakan kenapa saya susah begini, kenapa saya nggak punya pacar. ChatGPT menjawab, saya tidak tahu, mungkin Anda harus pergi keluar dan mencarinya. Bahkan ada orang yang sekarang mencoba menggunakan beberapa AI, lalu mengatakan act like Jesus. Lalu dia bertanya kepada chat ini, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan disinilah gereja-gereja perlu menjadi tempat yang menawarkan perlindungan. Dan gereja-gereja di Amerika misalnya pada saat ini menjadi truly a sanctuary place. Karena buat imigran yang mau diusir dari Amerika pada saat ini khususnya. Gereja-gereja kemudian bilang masuklah ke sini karena petugas imigrasi tidak boleh masuk ke dalam gereja. Truly a sanctuary place. Meskipun kemudian ada orang bilang ya itu bisa juga bermasalah. Dan saat ini gereja-gereja perlu untuk menjadi penyuara suara-suara seperti ini, saudara-saudara. Kenapa? Pada saat ini kita betul-betul menghadapi berbagai tantangan. Kita ingin mendukung pemerintahan kita, tapi kita juga punya berbagai tantangan. Dan tantangan ini kita lihat, saudara-saudara. Gereja harus bisa menjadi penyuara keadilan. Kita melihat bagaimana mungkin ada 30 kilometer pagar di laut. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang. Kita melihat bahwa akan ada 20 juta hektar yang sedang diincar untuk menjadi lumbung pangan. Tetapi teman-teman gereja di sana juga mengatakan, jangan begitulah, ini tanah adat kami. Kita tahu bahwa kita kemarin baru melihat orang yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun hanya dihukum bulanan. Dan disitulah kita perlu betul-betul menjadi gereja yang bisa bersuara. Gereja yang bisa menyuarakan keadilan. Gereja yang menjadi tempat perlindungan bagi orang yang pada saat ini sudah mengatakan, ampun Tuhan saya tidak tahu mau pergi kemana. You come here, come to church. Buat saudara-saudara yang ada di rumah, yang mungkin mengikuti atau nanti melihat ibadah ini secara online. If you're confused, kalau kamu bingung, kamu tidak tahu mau kemana, you come here to church. Ini tempat perlindungan. Dan buat para pelayan Tuhan, jadikan gereja ini tempat perlindungan. Bukan tempat untuk orang mendapat tambahan kepusingan, tapi tempat perlindungan. Karena itu saudara-saudara, menutup buat kamu yang saat ini sedang mengalami kesulitan, you wait, be patient, help is on the way, help is coming. Buat kamu yang pernah mengalami tahun ampun Tuhan, dan sekarang kamu sedang susah, tapi susahnya nggak sesusah yang dulu.
no worries. God always fulfill God's promise. God's help is on the way. Dan buat kamu yang merasa ada saudaramu yang memerlukan pertolongan, memerlukan tempat perlindungan, gereja-gereja bisa menjadi tempat di mana kita menawarkan kesejukan bagi mereka yang kehausan. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari berdoa.